سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتاسع أن تكون حالة القيام في الفرض. والعاشر أن يسمع نفسه القراءة. والحادي عشر ألا يتخلل ذكر أجنبي. Sadaqallahul Azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti thalibal ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan satu wasilah sebab diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam yang makrunan bita'lim. Semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para jamaah mushola al-husna yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjut ke kitab yang akan kita bahas, saya akan memberitahukan bahwa ada suatu nadhir dan basyir untuk orang yang istiqomah, yang terus-menerus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih orangnya? Tidak secara langsung Allah memberitahukan kepada seluruh jamaah Al-Husna Kampung Jawa ini, kalau bahasa kita ente harus berterima kasih tuh sama ahli musola, sama jamaah musola Al-Husna yang terus-menerus istiqomah, terus-menerus melaksanakan fardu Allah dan sunnatullah. Mana diantaranya ini? Salah satunya orang yang selalu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, dan orang yang melawan hawa nafsunya, itu secara tidak langsung bisa mencegah daripada balai yang Allah turunkan di tempat kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada seluruh Rasul bahwa jikalau ada manusia yang tidak bisa melawan hawa nafsunya, salah satunya Allah akan tibakan kepada satu kaum itu, yaitu musibah yang sangat mengagetkan. Apapun itu, entah dari kebakaran pun kaget ya Pak ya, entah dari sengatan listrik, wah ini mah gara-gara berit ya, berit bisa. Kita jangan menyalahkan makhluk, introspeksi diri. Kenapa sih di daerah kita ini terjadi musibah? Itu kan ada lagunya ya, kenapa di daerah terjadi musibah, terjadi bencana. Nah,
Jadi introspeksi diri, buah-buah mah gitu ya, bahasa Sunda namanya. Itu kesalahan kita sendiri. Nah makanya tidak secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada seluruh jamaah, kepada ahli-ahli musola, ahli-ahli masjid, ahli-ahli kampung tersebut yang belum ke jalan Allah, marilah ke jalan Allah, karena bencana yang Allah turunkan itu tidak pilih-pilih, Pak. Contoh kecil, misalkan ada banjir, ini seluruhnya kena, Pak. Zalim kena, yang ahli maksiat kena, ahli ibadah pun kena. Sudah misalkan banjir lewat, eta imam paparti sok ngaji, minggir, mohon, gitu ya, tidak permisi dulu. Mau yang besar, mau yang kecil, seluruhnya kena. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada Rasul disuruh memberitahukan kepada umatnya, lawanlah hawa nafsunya. Di saat hawa nafsu kita ingin menonjol, menyeleweng di dalam sunnatullah, lawan oleh kita hawa nafsu kita tersebut. Nah karena salah satunya hawa nafsu kita itu mengajak kepada kemungkaran. Misalkan nafsu kita berbicara, ini sekarang malam Selasa suka ada ustaz, nah mau gak berjamaah lah misalkan, sanggup. Nah kalau misalkan kita lawan kemalasan kita itu, nah itulah yang menjadikan manusia dalam keadaan kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Itulah kemenangannya sesungguhnya, gitu ya. Nah jadi para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, melainkan manusia itu yang mengundangnya sendiri. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, jikalau ahli kampung itu sudah tidak ada lagi yang mengucap la ilaha illallah, jangankan sebelum kiamat besar, kiamat kecil pun di itu kampung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir secara otak yang paling jernih dan pikiran yang jernih, siapa sih yang menggerakkan angin? Siapa yang menggerakkan bumi? Dan siapa yang bisa menggerakkan air kalau bukan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah makanya untuk itu, dengan saya sampaikan kepada saat ini, yuk kita sama-sama kembali di jalan Allah yang masih jauh, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk lebih mendekat, yang sudah mendengar, yuk kita lebih istiqomahkan lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum disebut istiqomah, Pak. Kalau misalkan masih ada kalau misalkan masih ada jamaah yang sering mendengarkan nasihat ulama, nasihat kiai, itu aja. Itu belum bisa disebut ahli ilmu dan belum bisa disebut ahli istiqomah di jalan Allah. Contoh, misalkan kita bahas minggu ini masih dalam syarat Fatihah. Itu ustaz terus bahas itu aja. Minggu kemarin juga udah, itu ngereges nih hatinya nih. Itu jamaah bapak-bapak, ini ustaz ngebahas iya. Nah itu belum disebut ahli ilmu. Yang disebut ahli ilmu itu mau sekali bahkan 1000 kali dia tidak akan bosan, Pak. Meskipun dia tahu ilmu ini udah saya dapatkan, jangan diulang-ulang lagi. Bahkan dia merasa sombong, itu tidak bisa disebut istiqomah dan tidak bisa disebut ahli ilmu. Nah makanya yang namanya ahli ilmu itu meskipun di aurat, di wirid, diulang sekali bahkan 1000 kali, dia tidak akan bosan. Bahkan aurat mengucap mengulang-ulangnya ilmu itu sama dengan berzikir semalam suntuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengulang-ulang lagi ilmu, Pak. Misalkan minggu ini contoh, kita kata guru membahas idhar, misalkan contohnya. Minggu besoknya lagi tetap idhar ini, si Ustaz nggak tahu lupa atau memang pengen membahas itu aja. Nah itu kita sebagai murid, sebagai jamaah itu kita jangan merasa bosan dan jangan nawar-menawar lagi.
Iya kadang-kadang nggak sampai kuari ya kan yang nawar ke kiai. Ayo kiai mulai ngaji atau ayo bosan kami mau ini. Karena apa? Kemanfaatan ilmu berada di dalam lingkupan ridhonya guru, Pak. Kalau misalkan ada gerentes sedikit aja di hati guru yang dapat menyebabkan hati guru itu sakit hati atas kelakuan kita, disitulah hijab Allah turunkan. Nah makanya sering saya sampaikan kepada anak-anak, jangan gimana kata guru kalau ngaji. Kalau kata guru ngaji ini jangan tawar-menawar, ini bukan di pasar. Kalau di pasar boleh aja yang tadinya 5.000 jadi 2.000 juga sampai tinggal jadi masalah. Ini ilmu. Nah, kita para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan sebagaimana bab yang telah kita bahas, yang mana masih dalam persyaratan Fatihah. Persyaratan Fatihah ini ada 10. Kita telah bahas kemarin sampai 7, yang mana salah satunya yaitu tartib. Jadi ketika membaca surat Fatihah, baik dalam sholat fardu, sholat sunnah, yang banter, yang jahar, artinya yang dibunyikan dan yang tidak dibunyikan, itu wajib orang kita tartib. Tartib di mana? Dari mulai bismillah runtutan mushaf. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah susunan-susunan mushaf wajib kita tartibkan. Jangan apa? Jangan diselang-selang. Jangan artinya dari bawah ke atas, jangan. Itu bisa merusak terhadap surat Fatihah dan bahkan bisa merusak terhadap sholat kita. Gitu ya. Yang kedua, mu'alat di sini jangan kita selang bacaan Fatihah kita dengan kelakuan kita yang lain. Gitu ya. Jangan selang bacaan Fatihah kita itu dengan kelakuan kita yang lain. Gitu ya. Mana contohnya? Misalkan contoh kita sedang membaca surat Fatihah, ini di dalam sholat, Pak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia ke belakang. Kita ngobrol dulu. Habis ngobrol balik lagi. Ar-Rahmanirrahim. Itu kira-kira batal nggak sholatnya? Batal sholatnya, naon kan? Ya deh. Jangan bahas itulah, jangan kita sering kita bahas wudu aja, Pak. Itu kan di dalam wudu yang terakhir tartib mu'alat. Itu mu'alat itu harus kita pahami sama seperti Fatihah, Pak. Wudu juga selama kita melaksanakan wudu itu harus ada mu'alat. Jadi harus dari anggota yang satu ke anggota yang satu itu tidak disekat oleh yang lain. Ulah ngarokoh lah. Gitu ya, udah cuci muka, sebelum cuci tangan keluar dulu ngopi, habis ngopi balik lagi terusin tangan, kamu tangan keluar lagi itu belum mu'alat namanya. Gitu ya. Yang namanya mu'alat tului, bahasa Jawa tului terus dari anggota yang satu ke anggota yang lain, tidak ada sekat terlebih dahulu, terkecuali ada qaid, ada sebab yang dapat dia bisa meragukan wudhu dia, bisa membuat cilaka entah karena orang lain, entah karena binatang yang buas, itu bisa menyelakakan dia, itu boleh, Pak. Misalkan kita sedang wudhu di hutan, Pak. Katakanlah kita sedang wudhu di hutan, di air yang kita sedang wudhu itu kita melihat ada ular, yang mana dalam hati kita mengatakan kalau ini saya lanjutkan wudhu ini ular itu bisa matok nih nih, bahaya nih. Nah makanya kita ingatin tuh, gimana tuh tadi kita wudhunya. Kalau misalkan masuk sampai mulut, kalau kita selesaikan, pindah ke sumur yang lain, lari, jangan diam aja di situ, Pak. Kenapa? Menjaga tubuh kita jauh lebih penting. Gitu. Itulah kemurahan syarat. Nah ini dari situ turun. Setelah kita ingatkan bahwa misalkan masih di mulut, pindah ke sumur yang lain yang sekira-kira aman, kita lanjutkan, itu nggak jadi masalah. Jika kita keadaan aman,
wudhu kita tempatnya bersih, tidak ada hewan buas, tidak ada perkara yang dapat menyebabkan rusaknya wudhu kita, itu harus ditului-tului, itu harus Pak. Jangan diselangkan oleh yang lain, ngobrol dulu, habis cuci tangan, mau wudhu nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nawaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, keluar dulu. Gitu ya, ngobrol dulu, nanti lanjut lagi mencuci mulut, keluar lagi, itu belum bisa dikatakan tului-tului, gitu ya. Nah inilah, jadi di sini membaca Fatihah pun itu wajib kita tului-tului, artinya tidak ada penyalah di antara kita sedang membaca suratul Fatihah. Terus nomor seterusnya yaitu harus kita ingatkan mana meraksa daripada huruf-huruf. Nah kemarin kita sudah jelaskan huruf daripada surat Fatihah, kalimat yang ada di dalam surat Fatihah itu ada kalimat yang mirip dengan kalimat yang lain, tapi kalimat ini harus dibaca beda dengan kalimat yang satu lagi. Di sini dikatakan ajma al-qur'a ala isqati alfi maliki fi suratin nas bi khilafi fil Fatihah. Jadi ada di surat Fatihah kalimat maliki yaumiddin. Antara maliki yaumiddin surat Fatihah dengan malikin nas surat Qul a'udzu birabbin nas itu berbeda Pak. Kalau surat Qul a'udzu birabbin nas itu kita dibaca pendek, malikin nas. Nah, jadi tidak dibaca panjang. Sekalipun kalimatnya maknanya sama. Kalau di surat Fatihah itu wajib kita panjangkan, maliki yaumiddin. Soalnya apa? Di sini ajma al-qur'a. Di sini yang mengatakan al-qira'at. Meskipun misalkan kita sudah mempelajari qira'at hampir sab'ah nih ya, belum sab'ah. Maliki yaumiddin gitu ya. Kalau misalkan belum ada ijazah dari guru qiraat sab'ah itu jangan dulu diterapkan di masyarakat. Adapun kita ingin menerapkan kita diri sendiri, silakan. Kita nih udah ngaji komik bertahun-tahun. Itu kan di dalam qiraat ada yang namanya bayati, soba, nahawan, bayati kubla dan lain sebagainya. Saya pun tidak hafal. Nah, kalau misalkan sudah menguasai itu semua kata guru, kamu sudah menguasai hampir ke tahap sab'ah, itu silakan. Tapi di sini jangan terlebih dahulu menerapkan di dalam masyarakat ilmu-ilmu itu, sebab yang namanya apalagi kita sedang jadi imam, ada di dalam hati seorang makmum kita, jamaah kita ragu, kok ini imam bacanya maliki yaumiddin wadduha misalkan, gitu ya. Nah nanti timbul keraguan di dalam diri makmum. Nah itu sebaiknya kita hindarkan. Cukup di sini rempuk ulama ajma al-qur'a di dalam surat Fatihah membaca kalimat maliki yaumiddin itu wajib kita panjangkan, minimalnya 2 harakat. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai, merajai middin, hari kiamat. Di hari kiamat itu tidak ada yang bisa yang nanti kan di mauqif. Jadi ketika manusia ini nuzulul Qur'annya, ketika manusia telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seruan malaikat Israfil, songsong yang ketiga itu kan manusia seluruhnya, dimulai umat Nabi Adam sampai ke umat akhir zaman itu semua dikumpulkan. Tidak hanya dikumpulkan, Allah giring Pak. Allah manusia sekarang apa gitu ya, digiring ke mana? Padang mahsyar. Di padang mahsyar Pak, Allah itu tidak hanya diserukan kalau orang yang beriman, kalau orang yang dicap iman oleh Allah itu digiringnya juga sama malaikatnya, senyapnya ramah. Seperti kita kalau misalkan ada peraturan, Bu silakan ke sini, Bu silakan ke sini. Tapi kalau orang yang durjana itu digiringnya aja pakai api, Bro.
api yang menggebu-gebu, nggak ngomong-ngomong. Gitu ya, itu api dikirim, ya Allah. Di sini Malik Yaumiddin, Allah yang merajai di hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala sesudahnya menghidupkan seluruh manusia di mauqif itu, Allah mendiam mengantep, Pak. Diantep itu berapa lama? 1000 tahun. Sesudah Allah mau mendiamkan, yo, kalau kata bahasa kitanya, siapa di sini yang dulu mengaku Tuhan? Siapa di sini yang dulu melawan hukum-hukum Allah? Dan siapa di sini yang nyuruh? Dulu ada Rasul, itu Rasul menyuruhkan amar ma'ruf nahi munkar, Rasul menyuruh seluruh sunnah-sunnahnya untuk dilaksanakan. Siapa sekarang yang nyeleweng daripada sunnah dan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pada waktu itu seluruh manusia ada yang menjerit, ada yang menjerit kesakitan, ada yang berbagai macam, gitu ya. Bahkan sampai ada yang ngomong, ya Allah, ya Rabb, jikalau ini ingin dimasukkan ke dalam neraka, masukkan ke neraka. Kalau mau ke surga, ya ke surga. Jangankan di neraka, Pak, di alam mahsyarnya ada udah kepanasan, saking gak kuat-kuatnya. Hanya ini seluruh manusia rempuk datang kepada Abana Adam alaihi salam. Kata salah satu manusia, yuk kita datang aja ke Nabi Adam, mudah-mudahan aja bisa ngomongin kita. Datanglah seluruh manusia kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya Nabi Allah Adam pun tidak bisa berdoa kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku malu meminta kepada Allah, aku malu. Karena apa? Dulu aku sudah dimasukkan ke dalam surga, tapi aku diusir daripada surga ke dalam dunia ini. Gara-gara apa? Gara-gara aku melanggar perintah Allah. Hanya sekali, Pak. Nabi Adam maksiat kepada Allah sekali, langsung diturunkan ke alam dunia tanpa sehelai benang pun. Enaknya jadi umat Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, maksiat tiap hari, sudah kurang udah turunkan gitu ke mana, gitu ya. Itulah enaknya kita, Pak. Nabi Allah ada maksiat sekali, diturunkan di surga ke alam dunia, tidak pakai baju sehelai pun. Yang tadinya berpakaian surga, sutra 100%, Pak, ya Allah, dimahkotai dan segala macam atribut surga, diturunkan ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melanggar Allah, dia diturunkan ke alam dunia, tidak ada pakaian sehelai pun. Coba kalau diterapkan kepada umat baginda Rasul yang maksiatnya nih, sekali aja misalkan maksiat kepada Allah, langsung diteranjangin, kira-kira ada enggak? Tidak ada. Malu kita. Bahkan salah satu ayat Allah tafsirannya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu tafsirannya ada yang mengatakan zaman dulu, zaman jahiliyah sebelum baginda Rasul diutus, itu umat jahiliyah jika maksiat dari pagi maksiat sampai malam nih, Pak, itu esok paginya dosa-dosa dia sudah dicatat di pintunya masing-masing. Dicatat, Pak, dicatat dosa dia, mabok, maling, judi dan lain sebagainya. Siapa yang nyatat? Malaikat, gitu ya. Itu umat-umat terdahulu. Makanya misalkan kalau ada umat yang sekarang ditulis nih, ini rumah-rumahnya kita bangun sebelum malaikat nulis ini kayaknya. Ini hapus duluan, malu kan kita. Nah, untungnya kita ada doa daripada baginda Rasul, ya Allah, jangan engkau sulitkan umatku, jangan engkau siksa umatku. Ditempo, Pak, siksa kita ditempo karena doa baginda Rasulullah SAW. Nah, inilah kembali maksiat Nabi Allah Adam, tidak bisa berdoa kepada Allah. Akhirnya seluruh manusia datang kepada Nabi Allah Idris, datang kepada Nabi Allah Nuh. Terus jawabannya tidak bisa, saya malu. Datang kepada Nabi Allah Isa, secara ringkasnya Nabi Allah Isa pun tidak bisa berdoa kepada Allah. Karena apa? Saya malu kepada Allah. Karena apa? Saya malu berdoa kepada Allah karena seluruh umat manusia
hampir ada umat manusia di alam dunia menganggapku Tuhan. Saya mau berdoa kepada Allah. Akhirnya Nabi Allah Isa alaihi salam menuduhkan, tuh minta saja kepada Nabi akhir zaman. Siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baginda Rasul pun berdoa kepada Allah. Kharra sajidan, sujud Pak. Berdoa kepada Allah, akhirnya diberilah. Disitulah yang dinamakan syafaatul uzma. Akhirnya sesudah di syafaatul uzma dibuatlah mizan. Akhirnya kaum di sini ditimbang Pak, gitu ya. Timbangannya di sini nggak pakai pengacara, nggak pakai apa Pak. Pengacaranya di sini adalah diri dia sendiri. Pada saat itu tidak ada yang bisa berbicara, yaitu mulut tidak bisa berbicara. Yang dikunci mulut, seluruh yang lainnya ngomong Pak. Gitu ya. Kalau misalkan dipikirkan secara otak yang jernih, ini kalau misalkan mulut dibuka oleh Allah, ini bisa aja ngebohong. Makanya ketika diinterogasi oleh malaikat, apakah di waktu kamu di alam dunia ini pernah melakukan maling misalkan, kata lisan tidak pernah, tapi lisan ditutup oleh Allah, akhirnya tangan yang ngomong. Iya ya Rob, saya dulu pernah maling kotok ya, gitu ya. Iya ya Rob, kaki dulu saya sering ini kaki sering diajak ke jalan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang yang soleh. Ya ibadi, apakah engkau dulu pernah melakukan amal soleh? Iya ya Rob, saya dulu sering ikut pengajian di Musola Al-Husna. Saya dulu sering ikut berjamaah maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Ada saksinya, mana tangan, ada saksinya mata dan lain sebagainya, seluruhnya jadi saksi. Gitu ya. Nah inilah. Jadi ketika Malik Yaumiddin, Allah lah yang memiliki raja di hari kiamat. Tidak ada raja yang di pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna daripada Malik Yaumiddin. Nah, terus yang seterusnya yaitu wal khamisu warabi'u li hayatiha wal khamisu alla yaskuta saktatan tawilah. Tidak, yang nomor kelima, tidak ada penyekat, tidak ada diam yang secara lama, secara mutlak. Jadi diamnya kita ini cukup dengan waqaf. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain cukup kita hantakan dengan kadar subhanallah, akan tapi sekadar nafas kita, jangan lebih daripada itu secara mutlak, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cukup. Terus dilanjutkan ke ayat yang lain. Jangan diam yang terlalu lama secara mutlak. Bila udrin, bila ada udur, lupa enggak, namanya tidak membatalkan sholat enggak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Diam semenit, diam aja. Gitu ya, nanya-nanya mamam yang bingung. Ini si imam kenapa ini, kepikiran utang apa gimana? Gitu ya. Nah itu kalau misalkan posisi seperti itu, kita wajib kembalikan lagi, gitu ya. Kalau misalkan kita sudah merasa lama diam, gitu ya, nah ini harus dibalikan lagi bila mudrim. Terus yang nomor ke-6, la qasirotan yaksudu biha qat'al qiraah, baik yang diamnya lama maupun yang sebentar. Kalau yang sebentar, dia ada niatan untuk memutuskan bacaan Fatihah. Mana contohnya? Dia berniat, makanya di dalam sholat itu jangan ada nadar kalau enggak niat seperti ini. Kalau misalkan lagi sholat, anak di tengah-tengah sholat nih, ada bini anak nyeru, itu anak mau ngebatalin sholat. Nah itu sebelum dia niat seperti itu dia sudah hilang konsentrasi atau hilang niat sholatnya. Makanya jangan ada sangkutkan hal duniawi di dalam peribadahan, gitu ya. Apalagi misalkan contoh, ini dia sedang sholat, TV gede, gitu ya, lagi nonton bola nih,
Aneh kalau misalkan itu ada yang ngegolin, aneh mau batalin sholatnya. Nah, sebelum dia melaksanakan niat sholat itu, niatnya juga udah bubar. Gitu ya. Jadi hal-hal ibadah jangan dulu dikaitkan dengan hal-hal dunia. Gitu ya. Meskipun banyak kiai-kiai yang mengkiaskan sholat kita itu memang sholat sisa. Mana sholat sisa? Kadang-kadang ibu-ibu ada mau sholat kisah kalau iklannya lama. Kalau sinetron yang dia tonton itu iklan baru pak, baru bekas tuh wudu. Tong nih jagain remote, jangan pindahin ya, jangan pindahin di ruangannya gitu ya. Udah wudu cepat sholat. Bisa Allahu Akbar. Rakaat 2 masih tenang nih. Mah iklannya lama, enak sholatnya. Udah rakaat 3, mulai Allah Akbar badannya. Gitu ya. Udah salam banjir pindah ke langsung masih mengirukan lagi. Allah ya. Dilihat TV-nya udah dipindahin ke Upin namanya. Jadi ketok aneh lu suruh dilihatin gua sinetron malah nonton Upin lagi. Gitu dah. Nah, makanya di sini dikatakan sholat kalau misalkan dikait-kaitkan dengan dunia, buanglah terlebih dahulu. Jangan kait-kaitkan ibadah kita dengan urusan dunia. Karena ketika kita mengkait-kaitkan dunia dengan ibadah kita itu bisa acak-acakan Pak. Gitu ya. Sering saya katakan kalau misalkan ingin timbul kekhusyuan, lirikan mata, ucapan lisan, hentasan hidung dan lain sebagainya itu harus fokus di dalam tempat ibadah kita. Gitu ya. Nah kan sih kalau misalkan hidung nih kadang-kadang di kampungnya emang ada aja gangguan kalau ibadah. Ini kita sedang sholat dohor di kampung nih, rumah di kampung kotanya bisa kayaknya ada ya nih. Sholat kebetulan sebelahnya ini rumah makan, wah Allah, itu lagi makan jamu ikan asin lah ya Allah. Ini yang sholat orang lapar semua. Rakaat kedua Allahu Akbar, waduh, panggang peda. Ada yang lagi sholat, dicocol sambal mengenah gitu, di koloran sih, ya Allah, kesolat semua. Nah, makanya ketika dikait-kaitkan dengan dunia itu sholat kita bisa acak-acakan. Meskipun memang kekhusyuan itu tidak termasuk rukun min arkani sholat, rukun daripada rukun-rukun sholat. Tapi setidaknya ketika kita berhadapan ibadah kepada Allah, khusyukkan hati kita. Bagaimana caranya? Mata kita fokuskan ke anggota sujud, lisan mengucapkan apa yang seharusnya diucapkan, jangan yang lain. Makanya ulama ini dikatakan di sini sampai Fatihah supaya apa? Timbul kekhusyuan, timbul makna buah daripada ibadah kita. Jadi tidak hanya tidak hanya cangkangnya Pak. Sholat begitu ya. Jadi ada buahnya, ada buah daripada ibadah kita itu. Jadi ada budunangan, orang ibadah. Nah, gitu ya. Jadi mana tadi qasiratan yaksu biha qatlal qiraah. Terus nomor ke-7 qiraatu kulli ayatin minha basmalah, membaca seluruh ayat, seluruh huruf tidak yang ada terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Jadi jangan ada pertambahan, jangan ada pengurangan. Bahkan ya Allah ya Rabb, ini yang namanya ayat suci Al-Quran. Jikalau kita mengkaji mengartikan ayat Quran tidak menurut ijma ulama, tidak mengkaji tafsir terlebih dahulu, itu bisa dikatakan fahuwa finnar. Jadi kita mengartikan Quran ini hanya di dalam terjemah, tidak bertanya lagi. Kan sekarang mau banyak Quran terjemah ya, kita artiin aja nih. Oh berarti itu kelakuan salah. Banyak, ada salah satunya apa? Ustaz Pendi kalau tidak salah. Dia pernah mengartikan surat Wadduha sampai mengharapkan apa sih yang disebut maulid. Karena apa di dalam surat Wadduha itu katanya Muhammad sedang kesasar. Berarti kita memperingati orang yang sedang kesasar. Kan itu keliru Pak. Dia nggak ngaji tafsir Jalalain, dia nggak ngaji tafsir Munir. Baca tafsirnya itu tidak ada kata emang wajadaka dhallan fahada. Dia nggak tafsirnya itu tuh, mengartikan langsung sungguh Muhammad telah sasar.
Padahal di dalam tafsirannya Nabi Allah Muhammad sedang berjalan daripada satu daerah ke daerah yang lain, iblis menjerumuskan, artinya iblis mengasih salah jalan yang salah mendudukan ke daerah yang lain. Artinya Nabi Allah terus malaikat Jibril memberikan wiridan, ya Allah, memberikan doa, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, bacalah doa ini. Kamu tadi sedang dijerumuskan oleh si iblis. Dibacalah doa itu, akhirnya iblis itu mental ke daerah yang sangat jauh. Nah, itulah tafsiran daripada surat Al-Duha. Jadi bukan artinya kita memperingati orang yang kesasar, kan itu sasar ya, gitu ya. Nah, jadi harus dengan dasar kajian daripada tafsir Jalalain, tafsir Mu'minsawi, dan banyak tafsir yang lainnya. Nah, di sini surat Fatihah membaca seluruh ayat yang ada dalam terkandung surat Fatihah, amalan wa i'tiqadan, baik daripada amalan kita, artinya ucapan kita, i'tiqad artinya dari hati, lubuk hati kita, bahwa yang kita sebut ain, makanya tidak ada perbedaan. Awas, kita mengucap alif, ain, kaf, qaf itu beda, Pak. Makanya sangat pentingnya di sini dicarilah imam yang rada betes. Jadi mohon maaf, yang bintang suwing itu pinggir dulu sebenarnya. Kalau misalkan masih ada yang normal, itu yang rada tadi itu jangan dulu, gitu ya. Kenapa? Dikhawatirkan tadi alif ain itu bisa ketukar. Kalau misalkan ketukar itu bisa merubah makna. Nah, misalkan tidak ada sama sekali, tadi adanya yang tadi suwing bintang. Nah, amalan dia tidak bisa mengucapkan alif, i'tiqad hati dia tujuannya alif, yang diucapkan ain tetap tujuannya ain, itu tidak jadi masalah. Nah, jadi tapi kalau misalkan masih ada yang normal, itu pilihlah kita yang normal. Nah, inilah amalan wa i'tiqadan. Mana wa minha al-basmalah, mulai dari basmalah sesuai madhab kita Imam Syafi'i, bahwa daripada surat Fatihah kita itu ayat pertamanya itu daripada Bismillahirrahmanirrahim. Baca, jaharkan oleh kita Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan, gitu ya, jangan disamarkan. Itu tidak di annahu sallallahu alaihi wasallam adaha annahu minha. Jadi membaca seluruh ayat dalam kandungan suratul Fatihah. Terus wasaminu adamul lihni wal mukhilli bil makna. Jangan ada pacantel kan bisa merusak makna. Jangan ada kata-kata, jangan ada huruf-huruf yang bisa merubah makna. Artinya di sini menambahkan huruf, mengurangi huruf itu bisa merusak makna. Gitu ya, bisa merusak makna. Yang ada dalam kandungan surat Fatihah itu yang kita baca. Terus watasimu antakuna halatal qiyamil fil fardi. Nomor ke-9 yaitu kita membaca surat Fatihah halatal qiyam. Itu harus di dalam tingkah ketika kita berdiri. Untuk orang yang sholat berdiri. Nah, makanya di sini betapa mudahnya Allah menyuruh ibadah. Kita mengkaji ilmu fikih itu sebenarnya fikih itu untuk memudahkan kita. Agama itu mudah, ibadah itu mudah, cuma jangan dipermudah-mudahkan. Agama itu tidak sulit, Pak. Yang sulit itu kadang-kadang kita, mau enggaknya itu kita. Nah, ya, jadi antakuna halatal qiyamah. Contohnya misalkan kita nggak bisa sholat sambil berdiri. Entah karena kita nggak bisa berdiri karena ini sakit perut dan lain sebagainya, kita nggak bisa berdiri, sholat sambil duduk, nggak bisa duduk, terlentang, tiduran, nggak bisa juga tiduran. Nah, harus pakai isyarat dengan tetap tiduran, isyarat oleh anggota kita. Nah, isyarat juga tidak bisa pakai kelopak mata. Itu udah tindakan semua yukoh ya. Nah, usul isyarat pakai
kedipan mata. Kedipan mata sudah bisa, sudah tidak bisa, itu bisa dipastikan harus disolatkan gitu ya. Masih ada lagi kedipan mata nggak bisa, harus kelihatan di atas hati kita lebah mana. Nah mungkin setelah hati kita sudah nggak bisa, itu udah bendera kuning paling di depan disolatkan orang gitu ya. Atau finishing gitu ya. Sholat disolatkan, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat paling depan biasanya Pak, meskipun semasa hidupnya dia nggak sholat itu paling depan. Nah tapi di sholat itu dia paling depan, lebih depan daripada imam lagi. Itu artinya apa? Itu menjadikan dilarang terhadap kita. Itu ya, semacam hidupnya kita boro-boro. Ini orang datang ke masjid, datang ke musola, datang ke barisan depan, berjamaah aja setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, itu juga malu sama tetangga yang lain. Nah, jadi ketika Allah meninggalkan cabut nyawanya, itulah Allah jadikan dia sebagai sop paling depan, lebih depan daripada si imam. Artinya apa? Di sholat. Itulah ya. Jadi di sini antakuna halatal qiyam fil fardi. Di sini ada membaca surat Fatihah kita harus dalam keadaan berdiri. Ayat yushtaratu iqamuha bi kulli hurufiha fil qiyami aw wadlihi, yaitu disyaratkan kita membaca setiap huruf. Itu jadi ketika membaca huruf-huruf di dalam kandungan surat Fatihah itu kita wajib, fardunya itu di dalam surat fardu itu kita halatal qiyam dalam tingkah berdiri. Wal asyiru ayyusmi'a nafsahul qiraah. Nomor ke-10 yaitu terdengar oleh seminimal diri kita sendiri bacaan Fatihah itu. Awas, baik di dalam sholat jahar maupun sir, baik di dalam sholat kita ketika sholat kita disawarakan maupun disamarkan. Artinya dohor asar itu tetap seminimal kedengar oleh diri kita sendiri, jangan tidak cukup di dalam hati. Itu apa? Dikhawatirkan ketika kita hanya main hati, ya di sini sama ini nanti main kemana-mana, sama mata kemana-mana nanti. Maca yang ada ini baju ustaz dibacain sama dia. Terus kalau misalkan hanya hati yang bergerak, nah makanya seminimal kedengaran oleh diri kita masing-masing. Misalkan tidak menggunakan speaker sholat dohor, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Seminimal seperti itu ketika sholat sir. Jangan dikatakan sholat jahar, memang kalau sholat jahar itu harus terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika itu jadi imam. Nah, kalau misalkan bangsa sir itu seminimal oleh diri kita sendiri, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Artinya terdengar oleh diri kita sendiri, gitu ya. Jangan ini mah, jangankan orang lain yang di sebelahnya, kita aja nggak kedenger, gitu ya. Yang bacaan Fatihah itu diam aja, Allahu Akbar, diam aja udah, gitu ya, diam aja udah, gitu ya. Padahal dia bisa, gitu ya. Nah, tapi di sini ulama ada yang mengatakan, jikalau keadaan itu orang bodoh sama sekali, tidak tahu huruf, tidak tahu surat Fatihah, dia hanya mendengar bahwa di 10 km di sana ada guru baca Quran, jauh kan ya Pak. Nah, itu dia tidak bisa tempuh. Dia hanya pernah mendengar bahwa sholat itu harus membaca surat Fatihah. Itu surat Fatihah itu kira-kira 2 menit. Nah, itu dia tidak jadi masalah dengan renteran, diam aja udah. Merenteran selama sekira-kira orang yang membaca Fatihah segimana lamanya. Untuk orang yang bodoh sama sekali, botak, bodoh gitu ya, gitu ya, bodoh sama sekali tidak tahu apa-apa. Nah, jadi tapi untuk orang yang tahu surat Fatihah, tahu hurufnya, tahu tasdid, bahkan tahu maknanya, itu harus kita baca. Jangan hanya jangan hanya di dalam hati.
cukup di dalam hati. Tapi dikhawatirkan kan, ini si Dasim ini nih selalu nih ngintirin kita nih, nyari salah-salah nih. Buku udah ada bacaan kita ini, ngelojok-lojok dari belakang. Nih ada nih, gitu ya. Ngelojok-lojok dari mana-mana tuh si Dasim. Ketika kita ibadah, dia akan menjadi, gitu ya, menggoda hambanya supaya sholatnya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Itu si iblis. Nah inilah, jadi harus seminimal terdengar ketika membaca surat Fatihah oleh dirinya sendiri. Yang terakhir, wal hadiyah asyara alla yatakhallala dzikrun ajnabi. Jadi tidak ada penyelang. Jadi iku orangana nyelang ha ing Fatihah apa dzikir kang bangsalian. Jadi tidak ada penyelang di dalam membaca surat Al-Fatihah. Dzikrun ajnabi. Dzikrun ajnabi ini dzikrun mahdhah. Ma'idatu alika dzikrun bimaslahatis shalah bitakminihi di qiraati imamah. Seperti amin. Belum waladhdallin dia udah amin duluan. Gimana tuh Pak Ustaz? Nah, bisa merusak alla yatakhallala, bisa merusak Fatihahnya balik lagi. Ini si imam misalkan belum waladhdallin mau amin duluan karena dia nggak baca amin kali tadi ya, cemburu sama makmum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina. Nah, kalau misalnya keadaan itu ulang lagi. Balik dari bismillah lagi. Nah, bagaimana posisi yang lain? Maupun yang lain, si makmum juga. Gitu ya. Misalkan contoh. Ini si imam bareng dia membaca Fatihahnya nih. Ini si imam kira-kira sudah Ar-Rahmanir-Rahim, makmum bismillah bareng, dari pokoknya balap-balap lah. Jadi kan posisi balap-balap, si imam sudah waladhdallin, ini si makmum kan kalau misalkan baca bareng sama si imam belakang makmum, itu sedang membaca tengah-tengah surat Fatihah, kan baca amin tuh. Waladhdallin kata imam, entah si makmum sedang siratal ladzina, amin. Nah itu posisi si makmum wajib dari awal kembali. Itu Fatihah itu diselang oleh tiga lain, oleh kalimat yang lain itu tidak sah, harus dibalikan terlebih dahulu. Makanya adab-adaban prakteknya ketika bermakmum, selesainya si imam membaca waladhdallin ada saktah, tidak hanya saktah, menunggu kadar si makmum selesai membaca surat Fatihah. Jangan dulu langsung membaca surat. Kenapa? Disitulah keterkaitan antara makmum, antara imam dan makmum. Si imam harus mikirin makmum, si makmum juga harus tahu sama si imam. Gitu ya. Artinya apa? Si sopir tahu kemauan penumpang, penumpang juga harus tahu kemauan si sopir. Gitu ya. Jangankan misalkan ini penumpang, kalau misalkan penumpang pada tua kan kalau dibawa kebut beri gini kan itu bayi bawa kebut, aduh bawa kapal dibawa dia di kebut-kebutan aja dibawanya. Nah ini si makmum juga seperti itu, gitu ya. Baru juga si makmum Maliki Yaumiddin, ini si imam udah beres baca surat, gitu ya. Tidak ada penyelang, tidak ada waktu untuk si makmum membaca surat Fatihah. Di qadri ta'ammuni, ambillah kadar pertengahan. Sekira-kira si makmum selesai membaca surat Fatihah pertengahan, silakanlah si imam baca susuratan yang dipilih, gitu ya, susuratan. Nah inilah, jadi yang terakhir di sini jangan ada penyelang ayyatakhallala dzikrun ajnabi. Jangan ada penyelang ketika membaca surat Fatihah. Dzikrun ajnabi, baik dzikir mahdhah maupun dzikrun ajnabi. Dzikir mahdhah itu maksudnya la ilaha illallah. Dzikrun ajnabi banyak, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya zikrun ajnabi. Jadi ketika kita membaca surat Fatihah, jangan membaca zikrun ajnabi terlebih dahulu. Gitu. Nanti selepas beres sholat fardu kita, silakan baca ilahi rabbi subhanaka, subhanallah 33 kali, subhanallah wa bihamdihi daiman alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lanjut abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah yang kita baca, itu salah satunya bisa menguatkan tadi
orang yang istiqomah dan membaca la ilaha illallah itu bisa menguatkan tempat kita, daerah kita, bahkan bisa menguatkan diri kita, gitu ya, daripada mara bencana yang Allah turunkan bil barokah la ilaha illallah, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang membaca la ilaha illallah sama sekali, Allah kasih peringatan, gitu ya. Entah misalkan lini sekecil apapun, gitu ya, buruk. Nah baru ada yang kalau la ilaha illallah, nah baru tuh tidak secara langsung Allah rindu, bahkan Allah rada makruhun, rada sengit. Ini nih orang-orang kampung Jawa nih udah lalai nih kayaknya nih, nggak ingat-ingat sama kalimat la ilaha illallah. Kayaknya diingetin tuh, gitu ya, turun banjir baru muji innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ya Rabbi, gitu ya, baru ingat sama Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah yang 11 bab. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang dan barokah, anasin sholatul salihah, amin ya Allah ya rabbal alamin, bi barakati ummil kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.